Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Nabi Syamun al-Ghazi merupakan salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi, khususnya kepada Bani Israel. Meskipun nama Nabi Syamun tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diimani, tapi sosok beliau tetap patut diketahui umat Islam. Bahkan disebutkan bahwa beliaulah yang melatar belakangi malam Lailatul Qadar. Simak kisah Nabi Syamun selengkapnya berikut ini. Siapa itu Nabi Syamun al-Ghazi? Nabi Syamun adalah nabi yang berasal dari Bani Israel dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah Romawi. Nabi Syamun adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang rahang unta. Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat saat bulan suci Ramadan. Rasulullah tiba-tiba tersenyum sendiri dan para sahabat bertanya, apa yang membuat Rasulullah tersenyum? Beliau pun menjawab, diperlihatkan padaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tak mempunyai satu pengikut pun masuk ke dalam surga. Dia adalah Syamun. Nabi Syamun dikenal sebagai pahlawan yang gagah dan berani. Ia dikaruniai mukjizat melunakkan besi dan merobohkan istana. Ia mampu membunuh musuh-musuh kafir dengan seorang diri. Ribuan orang kafir telah berhasil ia lumpuhkan seorang diri, dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa malaikat Jibril meriwayatkan mengenai kisah seseorang terdahulu yang bernama Syamun al-Ghazi kepada Rasul. Ia telah berperang melawan kaum kafir selama 1000 tahun yang hanya bersenjatakan rambut jenggot unta. Sekalipun hanya menggunakan rambut jenggot unta, apabila ia menyabetkannya kepada musuh kafir, maka tewaslah mereka yang tidak terhitung jumlahnya. Apabila ia merasa haus, Syamun cukup minum air segar yang keluar dari sela-sela gusinya. Dan apabila ia lapar, tumbuhlah daging dari tubuhnya dan ia memakannya. Kekuatan Nabi Syamun al-Ghazi ini juga merupakan latar belakang diturunkannya malam Lailatul Qadar, yang juga merupakan asbabun nuzul surah Al-Qadr. Keadaan Syamun dalam peperangan di jalan Allah mampu bertahan setiap hari sepanjang usianya yang 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Musuh-musuh kafir pun tidak berdaya menghadapi serangan Syamun ini, sehingga mereka berusaha untuk membujuk istri Syamun untuk menjebaknya. Kami akan menghadiahkan kepadamu sejumlah harta kalau kamu dapat membunuh suamimu, kata mereka yang berusaha membujuk istri Syamun. Aku seorang wanita, mana mampu untuk membunuhnya? Jawab istri Syamun, kami akan memberimu tali tambang yang kuat. Ikatlah kedua kaki dan tangan suamimu di saat ia sedang tidur. Nanti sesudah itu, kamilah yang akan membunuhnya, ucap mereka. Kemudian, istrinya itu mengikat Syamun pada waktu ia tertidur. Dan ketika Syamun terbangun, ia terkejut. Syamun berkata, siapakah yang mengikatku dengan tali tambang ini? Aku yang mengikatmu untuk sekedar menguji sejauh mana kekuatanmu, jawab istri Syamun. Lalu Syamun segera menarik tangannya dan tali tambang itu pun langsung terpotong. Setelah itu, musuh-musuh kafir itu kembali lagi membawakan istri Syamun rantai besi. Lalu ketika Syamun tertidur, istrinya kembali mengikat Syamun dengan rantai besi itu. Ketika Syamun terbangun, ia kembali bertanya, siapakah yang mengikat aku dengan rantai besi ini? Aku yang mengikatmu, sekedar untuk mengetahui sejauh mana kekuatanmu, jawab kembali istrinya. Lalu Syamun menarik rantai besi itu, maka terputuslah rantai besi itu. Akhirnya Syamun berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku ini seorang wali Allah. Dari sekian banyak waliullah yang ada di muka bumi ini, tak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku yang panjang ini. Istrinya pun memperhatikan setiap ucapan suaminya itu. Lalu sewaktu Syamun tertidur, istrinya segera memotong rambutnya. Sebanyak 8 potong rambut yang panjangnya sampai terjurai ke tanah. Dan mulailah istrinya mengikat kedua tangannya dengan 4 gelung rambutnya dan 4 gelung lainnya diikatkan ke bagian kakinya.
Ketika Syam'un terbangun, ia kembali bertanya, "Siapakah yang mengikatku ini?" "Aku untuk sekedar menguji kekuatanmu," jawab istrinya. Lalu Syam'un menarik sekuat tenaga, tapi ia tak berdaya untuk melepaskan ikatan tersebut. Kemudian, istrinya segera memberitahukan kepada musuh-musuh kafir, dan mereka pun segera datang dan membawa Syam'un menuju tempat pembantaian. Ia lalu diikat ke sebuah tiang. Mereka mulai menyiksanya dengan memotong kedua telinganya, mencongkel kedua matanya, bibir, dan memotong kedua tangan dan kakinya. Dan semua musuh-musuh kafirnya berkumpul di rumah pembantaian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepadanya, "Wahai Syam'un, apa yang kamu inginkan? Aku bakal mengabulkannya dan bakal membalas mereka." Syam'un menjawab, "Ya Allah, aku hanya menginginkan Engkau memberi kekuatan kepadaku hingga aku dapat menggerakkan tiang rumah ini dan menghancurkan mereka semua." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepadanya dan ia pun dapat menggerakkan tubuhnya. Seketika itu pula tiang itu hancur dan hancur pula rumah itu. Atapnya menimpa para kafir itu. Semua binasa termasuk istrinya yang kafir itu. Hanya Syam'un sendiri yang selamat. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh anggota tubuhnya kembali seperti semula. Syam'un pun kembali beribadah kepada Allah. Selama 1000 bulan, di malam harinya ia menegakkan salat, dan pada siang harinya ia berpuasa, dan kembali berjuang mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar kisah Syam'un tersebut, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terharu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar melalui malaikat Jibril. "Hai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Bahkan ada salah seorang ulama yang menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru, "Hai Muhammad, salat 2 rakaat pada Lailatul Qadar adalah lebih baik bagimu dan umatmu daripada mengangkat senjata atau perang di zaman Bani Israel selama 1000 bulan. Nah, inilah kisah seorang nabi yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Amin ya Rabbal Alamin.